kasih ya. Mungkin kita bicara data dulu dari Ya, Kemenhub ya, bahwa tahun ini lebaran akan ada potensi ya pergerakan masyarakat yang meningkat sebesar 45,8% dengan total orang yang akan mudik itu sebanyak 123,8 juta. Traffic secara total pasti akan naik gitu ya kalau dari kami Telkomsel memprediksi sekitar ada kenaikan untuk traffic layanan data atau broadband akan naik sebesar 11,2%. Lalu juga akan ada peningkatan dari SMS sebesar 7,1%. Jadi secara total traffic akan naik, tapi memang itu akan tergantung dari area atau daerah-daerah yang menjadi tujuan mudik ataupun daerah yang menjadi area yang ditinggalkan oleh pemudik. Jadi secara total tetap akan ada kenaikan traffic. baik. Jadi memang diproyeksikan akan ada kenaikan begitu ya 11,2% untuk layanan. Sementara tahun ini Lebaran juga sudah tidak ada lagi PPKM Pak Saki. Kondisi apa nih yang kira-kira diperkirakan berbeda akan dihadapi oleh provider dalam traffic selama mudik dan Lebaran pada tahun ini khususnya? Apa mungkin traffic ini justru mungkin akan turun begitu? Karena ada banyaknya meet up. Kalau penurunan ya, kalau penurunan sih, Mbak Bunga ya, udah pasti tidak ada. Jadi kami Ya. Telkomsel memprediksi semua area-area gitu ya, yang mana yang akan ada mengalami lonjakan traffic seperti daerah-daerah misalnya di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur gitu ya, dan juga daerah-daerah Sumatera. Ada juga beberapa daerah seperti DKI. DKI itu adalah daerah yang secara apa namanya ditinggalkan oleh para orang yang melakukan pemudik gitu. Jadi akan lowong secara traffic di daerah DKI Jakarta. Nah, hal-hal seperti ini yang memang menjadi challenge kami gitu ya untuk bisa bagaimana traffic-traffic yang kita melakukan optimalisasi jaringan ya antara yang daerah yang ditinggalkan maupun daerah menjadi tujuan mudik. Jadi secara in total tetap akan ada peningkatan traffic dari semua aktivitas digital dan juga traffic dari SMS, dari data dan lain-lain. Untuk Telkomsel sendiri persiapannya sudah sejauh mana? Apakah sudah siap ini menghadapi adanya peningkatan dari traffic telekomunikasi? Pak Saki. Kita selalu siap Mbak Bunga, Ya. jadi bersama Kominfo juga kita selalu berkolaborasi dengan semua stakeholders gitu ya. Jadi dari mulai awal Ramadan kita sudah melakukan drive test, waktu itu juga dengan media kita mencoba jalur tol yang ke Cirebon gitu ya. Tapi secara total itu kita sudah menjalani drive test ya atau apa untuk melihat infrastruktur kita gitu ya, uji jaringan di jalur mudik dengan jarak tempuh sebesar 17.895 kilometer di 2.725 ruas akses tol utama. Jadi daerah-daerah yang benar-benar jalan-jalan utama yang akan dilalui oleh pemudik gitu ya, kita make sure gitu ya semua jaringan kita semua sudah optimal dan prima di daerah tersebut. Juga kita tambah juga nanti mobile combat di area-area rest area dan juga di daerah-daerah yang benar-benar nanti dilalui oleh pemudik ya seperti di bandara, stasiun, terminal dan pusat-pusat keramaian. Oke, baik. Pak Saki, biasanya kalau dalam arus mudik dan lebaran yang setiap tahunnya begitu ya, ini biasanya traffic terbesar untuk apa? Apakah untuk chat atau untuk telepon atau malah untuk game online atau apa ini yang kiranya melonjak begitu tajam begitu Pak Saki? Jadi kalau kita tarik data ya dari baseline data dari bulan sebelumnya gitu ya, memang selama momen Ramadan dan Idul Fitri ini sampai nanti H+ setelah Lebaran gitu ya, instant messaging dan video conference itu akan meningkat sekitar 20% gitu. Ditambah nanti layanan video streaming juga akan tumbuh sebesar hampir 16%. Dan yang menarik, layanan mobile gaming juga tumbuhnya ini termasuk besar di kami gitu ya. Jadi kami prediksi sekitar 32,4%. Jadi mungkin banyak masyarakat nanti juga yang akan menghabiskan waktu ya setelah bersilaturahmi juga mungkin dengan bermain mobile game rame-rame gitu ya bersama keluarga dan juga mungkin sepupu-sepupu gitu ya, saudara-saudara. Jadi ini lumayan tinggi trafiknya meningkat sebesar 32,4%.